Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan tayangan kali ini dengan judul Sobahul Khair. Sobahul Nur. Judulnya Sobahul. Kalau orang Mesir Sobahul Ful. Apa itu? Nah, full itu kacang. Oh, kacang. Karena orang Mesir senang banget makan kacang itu. Nah, itu Sobahul Ful. Kalau kita Sobahul Pecel. Bukan Sobahul gorengan. Gorengan. Ya, lakulihal teman sekalian, kita pagi ini sudah masuk pada hari ke-27 ya dari bulan Ramadan yang Masya Allah, pastinya kalau kita merasakan tahun ini sepertinya kayaknya Ramadannya cepat banget Ustaz. Kayaknya cepat banget, ya Allah alam, ya mungkin Allah mencabut keberkahan itu, kita juga harus pasrah itu kehendaknya Allah. Tapi juga mudah-mudahan kita jangan sampai waliyauzubillah ya, Nabi pernah katakan celaka gitu. Salah satunya adalah orang yang ditinggalkan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada sekitar 2-3 hari lagi ke depan. Artinya selalu ada pertemuan atau kedatangan dan selalu ada perpisahan. Dan walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Jadi sesuatu itu tergantung akhirnya. Maka kita perlu memikirkan bagaimana para salafus soleh, kebiasaan mereka di zaman dulu dengan di akhir-akhir Ramadan seperti ini, yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka, dan bagaimana keluar biasaan mereka dalam apa ya, menangisi mungkin lah ya, sisa-sisa di Ramadan seperti itu, dan apa yang mereka kerjakan di hari terakhir bulan ini yang mudah-mudahan menjadi ibrah atau hikmah buat kita semua, agar berapapun kadarnya adalah kesedihan dalam diri kita itu, dengan ditinggalkan Ramadan ini, kita nggak sedih dengan keadaan apapun, tapi ini yang jauh lebih sedih teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan Allah kasih atau memberikan kita taufik hidayah agar kita bisa merasakan perasaan itu, karena sekarang lagi-lagi masih banyak juga yang disibukkan dengan wabah-wabah atau apapun bentuknya, itu sudah takdir juga. Tapi kita harus pikirkan juga bahwa masih ada kesempatan yang kita bisa dapatkan di sisa Ramadan seperti ini, yang mudah-mudahan Anda yang menyaksikan ini bisa juga merasakan hal tersebut sebagaimana orang-orang soleh zaman dulu merasakan. Nah, untuk itulah mungkin hari ini saya bersama Ustaz Budi, yang Masya Allah tabarakallah ya, semoga Allah jaga beliau dan keluarga, untuk kita belajar sedikit lah, bagaimana kita menyikapi akhir Ramadan seperti ini, dan bagaimana sejarah atau orang-orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini memberi contoh pada kita. Mari kita dengarkan guru kita Ustaz Budi Asad. Fadhol Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman semuanya, sudah hari ke-27 dok ya. Masya Allah, yang mudah-mudahan siapapun yang bisa menghidupkan malam 27 yang kita tidak tahu bagaimana atau kapan Allah meletakkan hari mulianya, malam mulianya Lailatul Qadar itu, tapi mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita sampai semalam, dan sungguh beruntung, berbahagia mereka yang menghidupkan malam-malamnya dengan kebaikan di 10 hari terakhir ini, yang ya oleh Aisyah disebutkan sebagai ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Jangan sibuk oleh makhluk ya, karena kita punya Khalik gitu. Kenapa para sahabat itu menjadi orang yang letak bahagia dan sedihnya itu beda dengan kita? Letak bahagia dan sedihnya beda. Jadi kadang-kadang di tempat kita bahagia mereka sedih gitu. Di tempat mereka bahagia kita
Tapi kebayang nggak sih ya, khutbahnya pidato pemimpin tertingginya itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu. Ya ginilah, kita ini kan hari ini tahu ya, ya kita juga mendengarkan instruksi para pemimpin di negeri manapun. Tapi instruksinya Abu Ubaidah itu aneh. Aneh ya. Ya makanya lihat ya. Oke. Di satu sisi buat kita itu menyedihkan, menegangkan, tapi lihat pidato resmi pemimpin tertinggi satu negeri Syam, Amirul Umara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalimatnya adalah karena contohnya gitu. Kemudian bahkan kalimat berikutnya, ini adalah cara matinya orang-orang soleh. Kata beliau begitu. Iya, pidato selanjutnya. Jadi kira-kira kalau ada pemimpin pidatonya gitu, kira-kira diapain dong sama warganya ya? Lempar tomat kali. Yang sekarang lempar tomat. Ya Allah gitu ya. Kalimat berikutnya malah gini. Di sana ada doa Nabi kalian. Rahmat begini matinya orang-orang soleh, dan di sana ada doa Nabi kalian. Kan kata Nabi, kalau orang yang meninggal karena wabah taun syahid. Masya Allah. Yang keempat lebih aneh lagi. Kalimat keempatnya. Ya Allah, berikanlah jatah kebaikan ini untuk Abu Ubaidah. Dia meminta. Dia minta. Dia nggak minta mati dok, tapi dia minta jatah, kan rahmat ini, minta kebaikan. Iya. Betul, dikabulkan orang soleh. Akhirnya beliau meninggal. Beliau sakit, kemudian meninggal karena wabah itu. Gimana itu? Kita menyikapi COVID kan panik luar biasa, padahal ini ringan. Ya. Panik luar biasa, kemudian seperti sudah kiamat kayak. Hebohnya Kemudian lah. semua sedih, nggak menyisakan ruang bahagia kadang-kadang. Parno habis. Iya, semua mengeluh, semua panik, semua. Dan padahal kan dokter juga yang cerita kalau orang makin panik itu kan malah makin turun. Jadi nampaknya di saat kita ini sedang menempati ruang sedih, itu kalau sahabat hidup sekarang mereka bahagia dong. Kita diketawain kali ya. Gak nyampe hidup ini mana. Gitu. Nah, di tema Ramadan juga gitu. Makin ke belakang Ramadan tuh kalau kita ini makin senang. Iya, di negeri ini khususnya ya. Satu sebentar lagi Ramadan mau berakhir, udah nggak puasa lagi, ya kan, nggak capek-capek terawih lagi. Yang kedua, bentar lagi Idul Fitri, ya. Makan-makan. Ya, pulang kampung makan-makan, baju baru, sama naik badan. ini singit ini. Itu, ruang kita semuanya ruang bahagia, tidak menyisakan sedih. Kebalik ya. Sahabat itu di malam Idul Fitri itu, saya lihat ada kalimat Ali bin Abi Thalib itu bisa sama dengan kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Itu malam Idul Fitri itu beliau itu bicara di depan banyak orang. Kemudian beliau itu malam Idul Fitri, artinya sudah malam takbiran, sudah selesai puasanya, sudah habis. Dan mereka itu kalimatnya bisa sama gitu. Man hadzal maqbul fanuhalli. Siapa yang dikabulkan doanya, kami mengucapkan selamat. Coba siapa yang diterima, kami mengucapkan selamat. Gitu. Wa man hadzal mardud fanu'azzi. Siapa yang ditolak puasanya, ibadahnya, kami mengucapkan bela sungkawa. Jadi kalimatnya udah gitu ya. Ya gimana dok? Susah. Itulah ruang sedihnya para sahabat tuh. Iya, kayak malam Idul Fitri itu kayak gitu. Luar biasa. Di hari Idul Fitri itu, Idul Fitri itu pemimpin besar Umar bin Abdul Aziz Allah Ta'ala itu khutbah di Idul Fitri. Beliau mengatakan, ayuhan nas, kata beliau, innakum sumtum thalathina yawman lillah wa kumtum thalathina yawman lillah. Kalian ini sudah puasa 30 hari, sudah qiyam 30 hari. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang juga sama. Tapi yang beruntung hanya mereka yang diterima ibadahnya Allah SWT. Makanya kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam
kitab Al-Qaidul Arif, beliau mengatakan sahabat itu kalau 6 bulan mereka minta diketemukan Ramadan, doanya 6 bulan namanya sebelum Ramadan, dan 6 bulan berikutnya berdoa semoga ibadah di Ramadan diterima Allah SWT. Selama 6 bulan setelah Ramadan itu. Setelah Ramadan tuh mereka jadi sampai kesibukan pun kita juga nggak masuk di kepala kita. Kan kita begitu selesai Ramadan tuh sudah bye-bye, sudah selesai, wassalam, nggak ada apa-apa, ya kan, kembali pada kehidupan tidak normal, bukan normal. Ya tidak normal sih. Benar. Kehidupan normal itu yang Ramadan ini bukan normal menurut orang beriman, ya kan? Makanya kemudian mereka itu kesibukan di kepala dan hatinya pun beda dengan kesibukan kita. Mungkin karena itu Ustaz ya. Jadi mungkin saya mau coba membreakdown isi kepala mereka gitu kan. Mencoba kira-kira apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan, tentang sesuatu berhubungan dengan ibadah itu, yang sehingga akhirnya kalimat-kalimat seperti itu kan tidak akan bisa keluar dari jiwa atau mungkin hati orang-orang yang dirinya terpaut dengan dunia juga. Iya, otomatis. Karena apa ya, orang ini kan sebenarnya tadi tuh cara pandang yang benar terhadap dunia ini dari para sahabat Nabi, dan ini yang harus kita benahi. Saya kira dalam segala hal akan terjadi perbaikan, pasti akan terjadi perbaikan Cara pandang terhadap dunia. Kata kuncinya apa Ustaz? Kan gini, sebenarnya kan ketika dokter menjelaskan banyak di ilmu kesehatan, ya kan sebenarnya juga cara pandang terhadap dunia sebenarnya. Kenapa sih dokter harus teriak-teriak ngomongin tentang makanan nggak benar, minuman nggak benar, ini nggak benar? Itu karena cara pandang salah terhadap makanan, terhadap minuman, ya kan? Yang baik akhirnya menjadi dihindari, jadi kan orang nggak suka, tapi yang tidak baik malah digemari. Dan itu cara pandang terhadap dunia. Makanya bagaimana Islam tuh mengajari tentang sebuah cara pandang terhadap memandang dunia ini kayak apa sih gitu. Tentu poin pertama yang antum baca tadi ayatnya, wal akhiratu khairul laka minal ula, gitu. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tafsir lain mengatakan bahwa yang akhir lebih baik daripada yang pertama. Makanya kayak Ramadan gini yang utama yang belakang-belakang ini. Iya. Yang belakang-belakang ini daripada yang pertama kemarin. Gitu. Dan sama juga dengan kematian kan. Iya, Kalau betul. kita bicara ajal seseorang ya, nasib dia kan ditentukan dari bagaimana ajalnya Di akhir. Betul. Makanya kita mengenal husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan ini juga dok yang masih PR bersama-sama buat kita, buat masyarakat ini. Jadi hari ini tuh kita pandai memulai tapi tidak ahli mengakhiri. Pandai mulai tapi tak pandai mengakhiri. Nggak pandai mengakhiri. Maksudnya gimana? Ramadan kita mulai dengan Masya Allah, kita sambut semua orang, semua siap-siap baik-baik, ya kan. Hari pertama full masjid kalau normal tuh, terawih apa, indah sekali kita mulai Ramadan. Quran kita ambil kembali, ya kan, kita peluk kembali, semua bersiap lah dengan hati bahagia. Tapi kita tidak pandai mengakhiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, kata Nabi, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memberikan ampunan pada akhir Ramadan. Jadi ampunan di Ramadan itu ditebar dok. Sampai Nabi katakan di akhir hari terakhir Ramadan tuh, di malam terakhir Ramadan tuh, itu ada ampunan yang Allah turunkan. Sampai sahabat nanya, Rasulullah apakah itu artinya Lailatul Qadar di situ? Kata Nabi bukan. Gak mesti maksudnya, gak mesti di situ. Cuma memang inilah bagaimana kita harus mengakhiri Ramadan dengan baik. Itulah kenapa Quran mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakan dulu hitungan Ramadan. Setelah itu baru takbiran. Kita agungkan Allah, walitukabirullah, baru takbiran kita. Itu sampai maghrib lah ya. Sampai maghrib, Ramadan dituntaskan sampai maghrib terakhir Ramadan. Buka puasa terakhir, kita tunggu apakah hilal telah terlihat, kemudian kita takbiran, selesailah Ramadan kita. Barulah kita menangis. Artinya bahwa ini apa ya? Banyak yang sudah merasa berakhir Ramadan, padahal belum berakhir Ramadan. Harusnya ditunggulah sampai berakhir Ramadan. Dan makanya kalau gini kan, orang bisa sedih, merasakan sedih kehilangan Ramadan itu, atau bahkan mungkin menangisi itu kan kalau dia merasakan nikmat dan indahnya Ramadan. Iya kan? Iya benar. Dan kalau enggak, apa yang mau ditangisi? Betul. Iya kan? Oh, barang yang nyusahin, kalau dia pergi kita bukannya nangis dok. Salahnya balik-balik
karena kurang cintaan Ya, terhadap Ramadan itu sendiri, Mas. iya. Atau mungkin Betul, betul. lebih dalam lagi mengerjakan terhadap atau dalam bulan tersebut sehingga mau pergi-pergi aja lah. Pergi aja. Malah mungkin bahagia dengan perginya itu kalau ternyata itu dianggap beban. Karena itulah maka kan pembahasan tentang bahagia itu dari cinta tadi itu, dari cinta itu akan lahir namanya kenikmatan atau kelezatan. Nah disitulah ibadah itu akan kita pegangi. Ramadan jangan pergi gitu. Luar biasa. Masya Allah. Iya, tapi kalau tidak ya gimana gitu. Jadi kira-kira nih hari ini 23 ya 27 hari udah lewat. Apa nih San, sisa-sisa atau mungkin di penghujung mungkin di 2-3 hari ke depan ini yang mungkin menjadi apa ya atau mungkin cara kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan seperti enggak oke lah, misalkan kemarin sudah khilaf lah, tidak terlalu banyak tumpah cinta terhadap Ramadan itu sehingga ya tidur makan biasa-biasa aja sama kayak sebuah bulan. Nah ini ibarat kata ya siapa tahu ini jadi sebuah sarana atau mungkin wasilah hidayah dari Allah kepada kita semua, kepada teman-teman. Kira-kira apa Ustaz? Waktu kita tidak tersisa banyak ya. Hanya tinggal 2 hari atau 3 hari ya kan. Nanti malam sudah malam 28, lusa sudah malam 29, malam 30 mungkin 30-nya adalah ada, mungkin tidak ada. Malam 30 mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena 30 Ramadan itu bisa 1 Syawal atau 30 dan artinya kalau sisanya hanya ya 2-3 hari ya itulah yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita masih punya 1 malam ganjil, Iya, 29, dan kita masih punya akhir Ramadan. Jadi akhir Ramadan itu masih cukup spesial lah ya. Karena tadi hadis dan ya saya kira teman-teman begini ya, ada dialog menarik. Ingat saya dialog tentang tua, terus ditanya, Bapak usianya berapa? Dibilang saya 60 tahun. Sudah dekat waktu pergi. Gitu kan. Kemudian dialog hati itu kemudian berakhirnya begitu. Terus gimana sih? Karena disampaikan, apakah Anda sudah siap nanti berdiri di hadapan Allah menjawab semua pertanyaan yang Allah berikan? Dan dia bertanya, terus gimana cara saya menjawab? Maka nasihatnya luar biasa. Jawabannya, kalimatnya adalah perbaiki yang tersisa, semoga Allah ampuni yang telah berlalu. Mungkin hanya 2 hari dalam. Mungkin hanya 2 hari, mungkin hanya tinggal 1 malam ganjil. Perbaiki yang tersisa. Semoga yang lalu kalau kurang pas, kurang ini, mudah Allah. Jadi akhir yang baik mengampuni yang telah berlalu. Poinnya itu. Iya, dan makanya kan ya kita kembali tadi banyak, ada satu kisah yang juga bagus. Namanya Wahab bin Al-Ward, nama orang soleh. Itu ya tidak salah sebenarnya, jadi juga tidak boleh salah. Tenang itu juga perintah syariat, karena Nabi mengalim hari makan-makan, minum-minum, hari zikir, dan hari suami istri. Jadi ya artinya itu hari bersenang semua, itu secara syariat. Termasuk zikir kan hari menyenangkan hati kan, takbir itu yang sebelumnya. Jadi tidak salah, tapi bagaimana salafus saleh itu ingin mengajarkan ke kita, sediakan satu ruang untuk masih merasakan sedihnya kita berpisah dengan hari kemuliaan Ramadan. Menyisakan satu ruang. Menyisakan ya. Gitu. Makanya Wahab bin Al-Ward itu pernah melihat hari Idul Fitri orang ketawa-tawa gitu. Tawa-tawa orang Idul Fitri kan, ini berbahagia senang. Itu ya tidak salah. Cuma beliau cuma ingin ngasih koreksi sedikit, kasihlah ruang, jangan semua tertawa. Beliau mengatakan begini. Kata beliau, saya tidak tahu mereka yang tertawa ini karena apa. Gitu kan? Karena apa? Saya tidak tahu mereka ketawa karena apa. Kalau karena diterima amalnya dia tertawa, bukan begini bukan begini perilaku orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau mereka ini kalau tertawa ini adalah bukti syukur, maka nggak begini bukti syukur. Tapi kalau mereka tidak diterima ibadah Ramadannya, maka tidak begini juga perilakunya orang yang takut. Iya, benar. Jadi beliau ingin berikan koreksi untuk semua, termasuk kita gitu.
Jadi sampai beliau bingung nih, ini antum ngapain sebenarnya? Yang diketawain, yang diseneng-seneng ini apa? Apa gitu akhirnya gitu. Gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang kalau membaca gitu saya nggak ngerti ya. Apa yang ada di kepala mereka gitu, Iya, relasi iya. terbaik itu apa gitu. Kita nih nggak nyambung gitu gitu. Nggak nyambung. Sangat gak nyambung. Gitu ya. Nggak nyambung. Ya Rob. Pokoknya tadi Dok, intinya perbaiki yang tersisa. Semoga Allah ampuni yang telah berlalu. Itu poin pentingnya. Nah, itu buat penting. Poin penting itu. Dan ya masih ada waktu teman-teman semua ya untuk kita, nasihat buat saya juga pribadi ya, untuk kita tadi perbaiki apa yang masih tersisa di bulan ini, dan harap-harapnya mudah-mudahan Allah ampuni juga yang sudah berlalu, Allah tutupkan. Dan masya Allah kan, kenapa malam saya tempat nanya Ustaz dengan Ustaz Henry, saya bilang apa maksudnya, kenapa malam ganjil itu disunahkan kita membaca wa maina ta'um dari gitu kan, kenapa minta maaf gitu, kenapa nggak minta ampun aja gitu loh kan. Allah maha pengampun, tapi ini kalimatnya disuruh minta maaf. Dan ternyata emang subhanallah beliau jelaskan bahwa memang apa tuh namanya ya, salah satu hikmah dari situ yang maaf itu ya, catatan dosa itu memang dihapuskan semua, nggak ditampakkan lagi, berkata diputihkan lah gitu kan, Nggak ada sisanya. nggak ada sisanya. Itu maha pemaaf, al-afunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita bisa optimalkan sebagaimana para salafus soleh ya. Bukan saya mengajak Anda nangis mungkin nanti di hari apa ya, di hari Idul Fitri, bukan, tapi lebih mungkin proporsional kali, proporsional aja lah ya, karena juga keadaan sekarang juga belum ya, keadaan apapun ya, kita juga nggak boleh berlebih-lebihan. Kita tahu sekarang dengan wabah ini pun masih banyak yang saya kadang-kadang lihat berita-berita itu, masya Allah, yang nggak bisa makan ya. Jadi jangan berlebihan juga dalam urusan makan, jangan berlebihan juga dalam urusan tidur ya. Mari kita perbaiki apa yang masih tersisa di bulan ini, dan ya tersenyumlah nanti ketika Ramadan dengan apa berakhir ini, dengan harapan Allah menerima amal kita, dan juga menangislah juga mungkin karena kita khawatir juga Allah tidak menerima amal-amal itu, tidak semua diterima ya. Ini mungkin kita perlu saling doa ya, agar betul-betul apa namanya, perasaan itu, jadi ada ruang bahagianya, ada ruang sedihnya gitu ya. Ya, jadi tetap proporsional, Seimbang. Jadi dengan itu kita nggak berlebihan, dan bahagia waktu Idul Fitri silakan ya, tapi ingat tetap sisakan ruang untuk sedih di situ ya, karena kalau bahagia terus-menerus juga tidak baik. Dan apa yang mau ditertawakan atau apa yang mau bahagiakan luar biasa kayak begitu, karena iman kita ya, iman saya dan kita semualah tidak seperti iman orang-orang sana yang Imam Syafi'i pun bahkan di akhir Ramadan, di malam Idul Fitri pun beliau masih sibuk dengan amal ibadahnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak seperti mereka. Jadi mungkin ada mengatakan kita kan bukan orang-orang seperti itu, bukan seperti mereka gitu kan. Betul. Tapi katakanlah dengan kualitas kesempurnaan hidup mereka 100%, ambillah 1%, ambillah 2%, atau kalau 1% nggak bisa, 2% nggak bisa, ambillah 0,5% gitu. Karena memang mereka lah sebaik-baik contoh, sebaik-baik generasi yang kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Kalau seandainya kita nggak ngambil dari mereka, terus mau ngambil kepada siapa lagi gitu kan. Maka kalau mencontoh Nabi nggak bisa, jelas Nabi memang orang yang maksum, dan dengan segala kesempurnaan beliau Allah menghadirkan orang-orang yang bisa dicontoh ya, apa tuh namanya, secara aktivitas mereka sebagai manusia biasa lah kayak kita, meskipun Nabi juga manusia biasa dengan banyak keistimewaan yang itu insya Allah kalau kita betul-betul apa ya, mencoba berniat sungguh-sungguh ya. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bakal bisa juga ya, karena apa namanya, ibadah juga mau tidak mau, suka tidak suka, kalau nggak dipaksain juga nggak bakal kerjakan ya. Ramadan mengajarkan kita untuk bangun malam, Ramadan mengajarkan kita untuk tidak banyak makan, Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak sedekah dan segala aktivitas yang lain. Maka kita perlu meminta pada Allah agar bekas-bekas dari Ramadan itu terus kayak ibarat kata mah apa ya, dicor gitu kan dalam hati kita itu ya, dicor, dibeton di situ, sehingga ada bekas-bekas tahajudnya, ada bekas sholat malamnya, ada bekas tilawah Qur'annya, ada bekas sedekahnya, ada bekas macam-macam lain. Mudah-mudahan itu yang masih membekas, sehingga dengan kesungguhan itulah
harapannya Allah mengampuni yang tersisa. Gitu Ustaz ya. Betul. Ada pesan terakhir Ustaz? Ini dok, kalau tadi ya membaca kisah-kisah orang besar yang Imam Syafi'i contoh tadi atau para sahabat Nabi itu, memang kita tidak bisa seperti mereka. Tapi ada kaidah yang menarik, atau ini ada dalam syair yang mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami salah. Bermirip-miriplah dengan mereka walau kamu tidak akan sama dengan mereka, karena bermirip-mirip dengan orang mulia itu adalah sebuah kebaikan. Masya Allah. Mirip-mirip tuh ibadahnya lah ya. Ya, ibadahnya. Kan ada yang maksain mirip-mirip itu jenggot gitu Ustaz. Olah, ya apapun syariat ini, syariat apapun yang memang itu adalah syariat, dan itu bagaimana cara salafus saleh dahulu menjalankan ketika itu sebuah kemuliaan. Apapun itu, bahkan yang sifatnya umpamanya gini, yang sifatnya adalah hari-hari, umpamanya urusan makan minum juga ada. Kan itu mereka juga hidup dalam proporsi yang luar biasa kan. Umpamanya tentang pola tidur mereka. Itu kan juga pola tidur. Sebenarnya kalau kita mau tidur berapa jam kan sebenarnya tidak ada di aturan syariat. Tapi orang-orang soleh itu tahu menempatkan tidur itu seperti apa, bagaimana. Nah ini sedikit mungkin, ya, belum kita akhiri nih berkaitan dengan tidur. Saya itu kadang-kadang habis pikir, dan apa mungkin mereka tuh minta, ya Allah hilangkan kantukku gitu kan. Kadang-kadang kita sendiri mencoba mengikuti mereka gitu kan, nggak kuat juga Ustaz. Betul. Itu mungkin karena lingkungan juga Ustaz ya, dan penghargaan mereka terhadap ilmu, terhadap ibadah itu luar biasa, sehingga akhirnya raga mereka tuh tunduk dengan iman dan pikiran akal mereka yang tertunduk juga pada iman tadi. Mungkin gitu. Iya, ada poin menarik dok. Mereka itu orang yang biasa mengajak dialog raganya. Mengajak dialog. Iya. Antum cek di biografi para salafus saleh itu, mereka biasa loh ngobrol sama perutnya, ditunjuk. Umar kan waktu masyarakatnya kelaparan, kan ditusuk perutnya bunyi kruk 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 karena lapar. Ditusuk perutnya, demi Allah hai perut, kau tidak aku beri makan sampai rakyatku makan. Itu kan diajak ngomong perutnya gitu. Nanti apanya, matanya ngantuk diajak ngomong matanya, hatinya apa. Itu semua artinya memang kebiasaan mereka itu untuk mengajak dialog alam ini. Makanya hanya orang beriman yang bisa menundukkan alam ini, karena alam ini bisa diajak bicara. Kan kalau datang hujan besar, banjir terjadi, terbuktilah hari ini ilmuwan nggak bisa ngatasi. Yang bisa mengatasi adalah yang bisa ngajak ngobrol sama air tuh. Itu kan bagaimana bisa ngobrol sama air? Kaidahnya sederhana. Kalau kita belum menjadi umat tasbih, tidak akan bisa bicara dengan alam. Kenapa umat tasbih? Karena Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua di alam ini itu bertasbih. Jadi ingat ceritanya Umar ngirim surat ke sungai. Itu contohnya. Jadi orang dulu ketika mereka juga punya ngantuk tuh, mereka istirahat. Tapi mereka ketika ngantuk dan mereka masih ingin ibadah itu kadang-kadang pertama mereka ajak ngomong matanya, karena mereka berdoa sama Allah tadi itu. Mereka dialog dalam hatinya. Terus yang kuat juga memang dialog hatinya itu, berdialog hatinya itu dialog dengan dia berdialog dengan hatinya. Dia berdialog dengan hatinya berdialog dengan organ tubuhnya. Jadi konsep panglima itu jalan. Benar-benar jalan. Hari ini kan kita nggak bisa ngobrol sama hati kita. Panglimanya nggak jelas. Kadang-kadang tuh kita geleng-geleng sama hati. Kenapa hati saya begini ya Pak? Jadi kita malah nggak tahu. Benar-benar. Masya Allah ya. Iya, mereka tuh biasa banget itu. Harus jadi satu episode lagi. Iya, insyaallah. Judulnya dialog dengan hati. Dialog dengan hati. Dan kadang-kadang juga saya berpikir gitu kan. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan hal tersebut, maka sebenarnya perintah-perintah itu tuh sudah ada dalam puasa. Pernah saya coba mikir gitu kan secara fisiologis. Kenapa ada sahur gitu kan? Kenapa sampai Nabi bersabda makanlah sahur meskipun cuman minum air putih gitu kan? Jadi itu seakan-akan perintah kita kepada badan bahwa inilah makan terakhirmu. Sehingga kalau ini makan terakhirmu, maka otomatis ibarat kata ya kalau mungkin rumah atau masjid itu kan udah siang, lampunya dimatiin gitu lah. Nah, sehingga sistem itu diistirahatkan semua dengan simbolisasi masuknya kasih air. tanda terakhir itu. Itu yang mungkin kita zaman sekarang yang perlu juga
berdialog gitu ya, meningkatkan dialog dengan tubuh sehingga nanti lama-lama bisa berdialog dengan alam gitu. Itu iya, pola tema dialog tuh yang masya Allah. Dan itu sebenarnya ternyata terbukti di banyak sejarah sampai hari ini pun. Dialog contoh paling gampang tuh, nggak usah pakai iman bahkan. Ibu-ibu seneng dengan bunga, kembang-kembang bunga dia banyak. Itu dia ngurus bunga tuh pakai hati. Ya. Betul ya? Betul. Sambil nyiram tuh sambil ngomong. Iya. Kamu maaf ya, kamu layu ya. Maaf ya kemarin 2 hari Apa? enggak tuh. Ngobrol. Ya. Bunga tumbuh dengan begitu bahagia segar Ya. gitu. Itu pindah tangan ke orang lain belum tentu sebagus Mati bahkan. karena malah mati gitu. Kalau kita, Itu sudah cukup bukti bahwa itu tidak menggunakan tasbih. Dimana kalau kita adalah umat bertasbih dan alam bertasbih, kita ketemu di satu frekuensi yang sama, yaitu frekuensi tasbih. Disitulah kita ketemu dengan alam. Makanya alam ini tidak bisa dikendalikan hari ini, karena yang mengendalikan tidak bertasbih. itu poinnya ya. Iya, Sehingga frekuensinya nggak nyambung. nggak sama, Nggak nyambung. bunyinya nggak bisa akur itu. Alamnya suka-suka aja dan Suka-suka aja. Dan bagaimana saya kemarin sempat itu juga teringat lagi cerita kisah waktu bayangkan satu gunung besar lagi bergetar, tiba-tiba Nabi cuma hentakkan kakinya diam tuh gunung. Gunung diam. Uskut wahud, diam. Masya Allah. Di atasmu ada nabi, ada siddiq, ada 2 orang yang syahid. Artinya juga gini dok, di kalimat itu ada pertaruhan. Jadi kalau alam itu mulai bergejolak dan membuat kita takut gitu, kita juga harus berani taruhan sama alam. Kalimatnya tadi, di atasmu itu orang-orang mulia. Itu taruhannya gitu. Oh. Kayak waktu Imam Ibnu Qayyim ketika menyebut di kitab Al-Jawabul Kafi itu, beliau mengisahkan tentang gempa terjadi zaman Umar. Ya kan? Gempa terjadi zaman Umar tuh, itu gempa itu dipegang tanahnya sama Umar itu, pegang gitu. Terus dia bilang, bukan sekarang saatmu. Kan terserah bumi, terserah Allah kan. Iya. Tapi Umar bisa ngajak ngomong bumi, bukan sekarang saatmu gempa. Terus diam ngomong. Jadi karena artinya ada kita gini dok, kita harus istilahnya gitu, kita harus memantaskan diri sampai kita layak untuk mempertaruhkan diri kita di hadapan alam ini. Itu kamu jangan nakuti kami semua orang baik. Gitu. Nah, cuma kan kalau orang-orang rusak gimana mau ngomong gitu kan gitu. Nggak bisa. Nah, itu. Jadi yang paling penting nomor 1 adalah memang memantaskan diri. Pantas sampai layak untuk menjual diri ini di hadapan alam. Menjual diri di hadapan alam. Di situ. Masya Allah, dibakar. Nah, gitulah. Wah, luar biasa Ustaz. Masya Allah ya. Pagi ini kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak hikmah, dan pastinya ini tidak lain tidak bukan dalam rangka meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita pada Allah, dan tentunya pada Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang telah merintis dan memperjuangkan agama ini. Maka lagi disampaikan, kita emang bukan orang seperti mereka. Kalau kita baca kisah para tabi'in itu nggak masuk akal ya, nggak usah bahas sahabat deh, tabi'in aja nggak masuk akal. Nggak masuk akal untuk katakanlah kita mengenalarnya dengan logika orang modern. Tapi lagi sampai tadi Ustadz Budi sampaikan bahwa ya menyerupai lah ya, kita mencoba menyerupai ya sedikit banyak dari apa yang mereka kerjakan, dan itu bagian dari kita meningkatkan keimanan dan kecintaan kita pada mereka, karena mereka telah menunjukkan prestasi yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini dengan iman mereka, bukan dengan sekedar ilmu, tapi iman dulu yang dikuatkan dengan tasbih mereka, dengan akidah mereka, sehingga masya Allah ya, bermodalkan cuman surat saja suatu sungai bisa mengalir, dan tadi masya Allah banyak hal yang luar biasa. Lagi-lagi mudah-mudahan live ini bermanfaat, dan jazakallahu khair kepada Ustaz Budi Lestari yang telah meluangkan waktunya hari ini. Lagi-lagi mari kita manfaatkan sisa-sisa akhir Ramadan ini teman-teman sekalian untuk kita minta pada Allah ya, agar ya kita diberikan kemampuan lah untuk memanfaatkannya yang tersisa, sehingga nanti yang sudah berlalu diampuni, dimaafkan, sehingga betul-betul kita mendapatkan atau merasakan ruang tadi, ada bahagianya dan juga ada sedihnya. Allah alam bisawab. Itu quote-nya itu ya. Perbaiki yang tersisa, semoga Allah mengampuni yang telah berlalu. Quote of the day. 27 Ramadan. 27 Ramadan. Di acara kita Sobahul Khair. Acara baru. Belum selesai kemarin, udah baru. Iyalah, masya Allah, masih banyak. Gitu, subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
begitu. Tinggalnya malaikat. Ya, banyak penontonnya. Para pemuda, masya Allah. Udah yang di karantina. Masih online. Ini masih live. Alhamdulillah.